videonya. Kami mohon agar diklik subscribe-nya di pojok kanan bawah, dan jangan lupa juga untuk klik loncengnya agar Anda nantinya mendapatkan informasi dan video lain dari kami secara gratis. Terima kasih atas dukungan Anda. Otonan berasal dari kata Pawetuan, yaitu peringatan hari lahir menurut tradisi agama Hindu di Bali yang didasarkan pada Saptawara, Pancawara, dan Wuku. Dalam kalender Bali, Otonan dirayakan setiap 210 hari atau setiap 6 bulan sekali. Otonan tidak mesti dibuatkan upacara yang besar dan mewah, yang terpenting adalah nilai rohaninya, sehingga nilai tersebut dapat mentransformasikan pencerahan kepada setiap orang yang melaksanakan otonan. Tidak ada gunanya otonan yang besar namun si anak tidak pernah diajarkan untuk sungkem dan hormat pada orang yang lebih tua. Akan sia-sia upacara otonan itu jika hanya untuk pamer kepada tetangga. Otonan harus dapat merubah perilaku yang tidak benar menjadi tindakan yang santun, hormat, bijaksana dan welas asih baik kepada orang tua, saudara, dan masyarakat. Otonan yang dilaksanakan dengan sadana akan mengarahkan orang tersebut kepada realisasi diri yang tertinggi. Karena dalam upacara otonan terkandung makna bahwa kita berasal dari Brahman dan harus kembali kepadanya. Pentingnya otonan. Jika dalam tradisi Hindu Bali merayakan hari ulang tahun bukanlah merupakan suatu hal yang wajib untuk dilakukan, akan tapi beda halnya dengan otonan. Karena di hari itu kita memanjatkan puja kepada Sang Hyang Widi karena atas perkenannya, maka roh atau atma bisa menjelma kembali menjadi manusia, serta mohon keselamatan dan kesejahteraan dalam menempuh kehidupan. Dalam penetapan hari otonan tidaklah boleh asal-asalan atau tidak boleh keliru. Karena dalam lontar pawacakan dan lontar jiotisa, jika keliru dalam penetapan otonan anaknya akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Cara menetapkan hari otonan. Dalam menentukan hari otonan yang harus dijadikan patokan adalah sistem kalender Saka Bali, yang mana dalam pergantian hari atau tanggal yaitu ketika matahari terbit, sekitar jam 6 pagi. Jika untuk bayi, otonan pertama kali dilakukan ketika sudah berumur 105 hari, karena organ tubuh dianggap sudah berkembang sempurna, dan semua panca indera sudah aktif. Panca indera anak itu dapat membawa dampak positif dan negatif pada kesucian jiwa, sehingga harus dilakukan ritual otonan atau upacara 3 bulanan. Dimana jika belum dilakukan otonan atau diupacarai 3 bulanan, maka anak itu masih cuntaka atau belum suci. Sarana upacara otonan. Dalam upacara otonan yang sederhana sarana cukup sebagai berikut. Banten pejati, untuk Batara Guru, Kemulan, Dapetan, sebagai tanda syukur, dan sesayut Pawetuan, untuk Sang Manumadi, Sedehan, untuk Buta, dan dapat diisi kuetar di atasnya dikasih canang sari dan dupa, kemudian didoakan. Dalam prosesi otonan, terdapat sebuah simbolis yaitu pemasangan gelang di tangan berwarna putih. Kenapa menggunakan benang? Karena benang mempunyai konotasi, beneng, dalam bahasa Bali halus, yang dapat diartikan dua hal yaitu, karena benang sering dipergunakan sebagai sepat membuat lurus sesuatu yang diukur. Ini maksudnya agar hati yang otonan selalu di jalan yang lurus. Benar benang memiliki sifat lentur dan tidak mudah putus sebagai simbol kelenturan hati yang otonan dan tidak mudah patah semangat. Tujuan dari pelaksanaan upacara otonan, memperingati kelahiran seseorang. Dengan demikian yang bersangkutan mengetahui pada hari apa ketika dilahirkan dan berapa tahun umurnya pada saat upacara otonan dilaksanakan. Guna menyucikan diri seseorang, dengan upacara otonan yang bersangkutan akan melaksanakan upacara penyucian berupa biakala atau prayaschita, dimaksudkan untuk menyucikan diri, melenyapkan kotoran batin, menjauhkan diri dari gangguan, butakala, dengan dan sejenisnya, makhluk-makhluk gaib yang suka mengganggu umat manusia. Dengan demikian pikirannya menjadi cemerlang, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, para leluhurnya, kedua orang tua dan kerabat terdekat. Dalam pelaksanaan upacara setelah yang bersangkutan menyucikan diri secara jasmania, dengan berkeramas dan mandi, mengenakan busana yang bersih, dilanjutkan dengan upacara biakala atau prayaschita, maka dilanjutkan dengan upacara persembahyangan bersama keluarga di pamrajan atau tempat pemujaan keluarga. Mensyukuri, santosa, waranugraha atau karunia Hyang Widi atas kesempatan yang dianugerahkannya untuk menjelma sebagai umat manusia.
Demikian pula mempersembahkan puji syukur atas karunia dianugerahkannya umur yang panjang serta makanan yang berlimpah yang dilaksanakan berupa ngayap, banten otonan yang diakhiri dengan menikmati banten yang telah dipersembahkan maupun banten otonan yang telah diayap oleh yang bersangkutan. Demikian antara lain tujuan pelaksanaan upacara otonan yang patut dilaksanakan oleh setiap umat. Terima kasih sudah menonton habis videonya. Jangan agar diklik subscribe-nya di pojok kanan bawah, serta buka loncengnya agar Anda nanti mendapatkan informasi dan video lain dari kami secara gratis. Tidak lupa kamu ucapkan terima kasih atas dukungan Anda.